Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya kan? Intinya itu adalah ketidakpahaman kamu terhadap ayat. Karena ayat itu tidak berbicara Paulus mengajari orang berbohong. Tapi kalau Muhammad mengajar orang Islam berbohong, saya bisa tunjukkan hadisnya dengan jelas. Saya juga bisa tunjukkan. Saya tidak membawa interpretasi. Sekarang saya tanya kamu Nandar, benar nggak Muhammad memang membolehkan orang Islam berdusta dalam 3 perkara? Ini waktu kamu silakan ngomong nanti selesai itu. Loh, gimana sih? Gimana? Kamu selesaikan dulu. Selesaikan dulu tadi. Selesaikan dulu. Kamu membolehkan orang Islam berdusta? Iya. Sekarang boleh di dalam Alkitab apakah boleh si Paulus? Bentar dulu. Di dalam ajaran Kristen apakah benar dibolehkan menipu dalam segala hal? Kabur. Takut kamu. Takut, jangan dikik, jangan dikik. Ceramahnya ustadznya jangan dikik. Bagaimana? Jangan dikik. Masa kamu ditanya itu kamu nggak mau jawab? Sungguh nekat kabur. Kabur. Jangan kabur, Dis. Ya ini silakan waktu kamu lah. Baik ya. Kalau kamu bilang seperti itu kan tidak ada satu orang Kristen pun yang setuju. Tidak ada satu orang Kristen pun yang nih, lihat nih. Nih. Apakah boleh kita berbohong untuk menyembunyikan amal ibadah kita? Enggak boleh. Sebentar, yang ini. Nih. Nih, yang ini. Aduh. Musuh dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah zatu bayin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana. Jadi boleh nggak berdusta dalam agama Islam? Oke. Nandar. Baik. Ini waktu saya. Jangan kabur. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Sudah habis waktu Bu Edis. Sudah habis. Sudah habis. Ini waktu saya. Loh. Nandar, waktu saya. Loh, ini waktu saya. Kenapa kamu Nandar takut? Loh, kan nggak mau dia. Kenapa kamu lari-larian? Enggak. Ini waktu saya. Waktu saya. Ini waktu saya. Kenapa kamu nggak mau? Ini waktu saya. Loh, ini waktu saya. Ini waktu saya. Jangan kabur kau. Jangan kabur. Ini waktu saya. Kenapa lu? Kamu kok kooperatif? Kamu kok nggak kooperatif? Ini waktu saya. Ulang. Nandar panik. Ulang. Nandar panik. Ulang. Edis, jangan panik. Jangan panik. Ditanya Edis, jangan panik. Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Mau diskusi atau tidak? Ayo, gimana? Ayo. Kamu gini, kalau kamu diskusi dengan yang lain, kamu kalau diskusi dengan yang lain, kamu begitu tenang loh. Kamu diskusi, kamu diskusi sama yang lain. Saya boleh jelasin atau tidak? Saya boleh. Ini waktu saya. Boleh saya memaparkan enggak? Kamu nggak mau, takut kamu. Jawab dulu itu. Takut kamu. Dari waktu saya. Ini waktu saya. Diam dulu. Aduh, waktu saya. Waktu saya. Saya mau menjelaskan, boleh atau tidak? Nandar takut. Aduh, macet. Edis mentok. Edis. Orang Kristen yang bisa Nandar mencet. Edis, pupu kamu. Coba perhatikan. Ini Coba waktu saya. Boleh nggak berdusta? Mau diskusi atau tidak? Boleh mau diskusi atau tidak? 3 hal. Diskusi mau atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Ada timernya apa enggak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus membolehkan berdusta atau tidak? Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Paulus boleh mendusta. Enggak. Membolehkan berdusta dalam Alkitab.
Si Oke, Paulus sudah membolehkan saya jawab. menipu. Sudah saya jawab Loh, kan? saya mau Sudah. jelaskan. Saya mau Sudah jelaskan saya kenapa jawab takut. Kenapa Pertanyaanmu takut? Sudah saya jawab. Sekarang Kenapa gantian. takut? Boleh nggak berdusta? Kenapa takut? Boleh Kenapa nggak takut? berdusta dalam 3 hal? Kenapa takut? Kenapa Boleh takut nggak kamu? berdusta dalam 3 hal? Kenapa takut? Kalau kamu Dan menghadapi muslim-muslim menutupi awam, kenapa kamu ajaran membiarkan mereka Muhammad. menjelaskan? Dan Ini saya mau menutupi menjelaskan ajaran kenapa kamu tidak membolehkan. Ini Ayo, saya kamu mau tadi tanya menjelaskan sama saya, Alkitabmu. Boleh nggak berdusta kata Paulus? Saya jawab tidak boleh. Kamu Ayo, si sekarang Paulus saya tanya membolehkan. balik. Roma Boleh 3 nggak ayat berdusta 7. menurut ajaran Muhammad? Roma 3 ayat 7 si Paulus Boleh membolehkan. nggak berdusta menurut ajaran Muhammad? 2 Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus membolehkan menipu. Nah, takut Oke, dia selesai? sama saya. Loh, kok selesai juga kabur? Loh, Edis kabur. sekarang kamu tanya sama Ya, saya. diam. Kamu tanya Saya sama mau saya, memulai pakai boleh timer. nggak Kamu kan berdusta tadi yang minta kata timer. Paulus, saya jawab tidak. Si Paulus udah jangan kabur Dah, kau, jangan sudah kabur. saya jawab Jangan tidak. kabur. Pakai timer. Sudah saya jawab tidak, kan? Pakai timer, diam dulu. Nah, sekarang diam dulu. boleh nggak Ini saya mau berdusta ngomong. menurut ajaran Saya mau Muhammad? ngomong Ayo. gimana? Kita mau diskusi atau tidak? Pakai data Loh, diskusi. kamunya yang tidak Loh, mau menjawab. Saya mau menunjukkan bahwa si Paulus melegitimasi segala Nah, bentuk itu kan penipuan dan itu kan kedustaan. pendapat asumsi Loh, ini pribadimu. Alkitab. Masa Itu kan kamu tidak asumsi percaya dengan pribadimu. Alkitab, Edis? Baik, silakan di situ. Tunjukkan Kamu di nggak situ percaya di mana dengan Paulus Alkitab. mengatakan kalian orang Iya, Kristen boleh saya berdusta mana? mau Ayo. menjelaskan. Silakan. Baik, oke, dimulai dari awal ya, karena kamu tadi ini. Oke, dimulai dari awal. Silakan. Nggak, kita diskusi baik-baik, pakai timer. Kamu sama Ustadz Wapi tenang. Sama yang lain tenang. Kenapa Loh, kamu menghadapi ditanya saya kok aja, kamu panik? jawab, kok. Loh, ini saya mau Masa menjawab. kamu ditanya boleh nggak Ini berdusta saya mau menurut menjawab. Muhammad? Kamu nggak mau Gimana jawab. kamu saya menjawab? Diam, Boleh diam. nggak berdusta? Kamu sama Ustadz Wapi diam ditanya tenang. boleh Sama berdusta saya nggak, kok kamu jawab. kepanikan. Boleh berdusta nggak Loh, dalam 3 hal? sama Ustadz Wapi sama yang lain kamu Boleh tenang berdusta adem nggak dalam membiarkan 3 teman hal? berbicara. Jawab-jawab. Sama saya kok nggak boleh. Baik, kita Kenapa saya mau pastikan saja menjelaskan hadisnya tidak ya. boleh? Nih. Loh. Nih, lihat nih. Ini teman-teman ya, dia terbukti tidak berani menghadapi saya. Saya sama sekali tidak diberikan waktu untuk menanggapi dan menjelaskan. Oke, Silakan. diam. Oke. Silakan. Pakai waktu dong, pakai waktu. Sama Ustadz Wapi kamu pakai waktu adem tenang, sama saya kok tantrum. Kamunya yang lagi apa? Loh, ini Ditanya pakai boleh saya. berbohong Ini nggak? waktu Kamunya nggak saya. mau jawab, Ya ngeles. ampun. Nggak Waktu punya saya, jawaban waktu tegas. saya. Waktu saya. Silakan. Ini waktu saya. Diam. Teman-teman, kita lihat nih. Ini ajaran Bible-nya. Nih, perhatikan ya. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Lalu bagaimana? Saya tanya kepada Anda. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16. Saya tanya, nah, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa ditambahkan? Hanya karena Paulus adalah penipu daya. Saya bacakan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata yang menipu dan memperdaya umat manusia itu adalah si Paulus. Makanya di dalam bahasa Yunaninya, Hesto de hego aukate baresha, yumas aliufarkon vanorgos dolo yuman elabon. Pertanyaan saya, ini siapa yang menambahkan kamu katakan? Kok bisa kitab suci ditambahkan kamu katakan? Lalu saya tanya kepada kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Jawab. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau ini ditambahkan, berarti ayat ini adalah berkontradiksi dengan Wahyu 22 ayat ke-12. Wahyu 22 ayat ke-18. Perhatikan. Ini berarti ayat ini dilanggar, Edis. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Makanya si Paulus meninggal dunianya digantung, dipancung. Kenapa? Karena dialah penipu sesungguhnya, saudara. Berat, saudara. Bukan hanya itu. Si Paulus juga itu adalah pendusta. Kita buka di dalam Roma tadi, ya.
Roma 3 ayat ke-7. Si Paulus melegitimasi setiap kebohongannya hanya untuk penginjilan. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku tuh, si Paulus membolehkan berdusta. Ternyata si Paulus ini rasul palsu yang berdusta. Kamu berbicara tentang konteks. Sekarang saya tanya, 3 kebohongan yang ada di dalam hadis itu asbabul wurudnya apa? Ayo kan. Kalau kamu berbicara konteks di dalam Roma 3 ayat 7, hadis itu ada asbabul wurudnya. Saya tanya sama kamu, asbabul wurud dari hadis yang kamu terangkan itu apa? Kan jelas. Kalau ada pribadi yang misalnya mau dirampok, kita berbohong, itu hal yang lumrah di dalam kehidupan dunia ini. Di dalam pemerintahan, kalau ada pemberontak, ditanya apa? Kita ditawan oleh pemberontak, kita katakan yang tidak sejujurnya, itu demi keamanan, maslahah. Makanya ada di dalam maqasid syariah, ada hifdzun nafs, ada hifdzuz zin, ada hifdzul mal. Kamu nggak mengerti itu, saudara, berat saudara. Jadi pertanyaan saya tolong ditanggapi ya. Kenapa di dalam 2 Korintus 12 ada tambahan kamu katakan? Kemudian kenapa si Paulus boleh berdusta kalau itu untuk kebenaran penginjilan? Di dalam Roma 3 ayat 7, si Paulus pendusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, si Paulus pendusta. Ya. Kemudian pertanyaan saya ini, ya, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Mati kutu kau. Ini kamu katakan siapa yang menambahkan dan apa yang melatar belakangi kenapa pihak-pihak tertentu menambahkan kamu katakan, sementara di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kamu katakan di sini. Jawab, jangan nangis. Burukan. Terdiam dia, saudara. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, saudara. Jeder. Jawab. Kamu katakan ditambahkan oleh siapa? Dan siapa yang melegitimasi pembenaran penambahan di dalam 2 Korintus 12:16? Jeder. Sudah siap sekarang? Sudah siap? Sudah siap sekarang? Siap Silakan, nangis? jawab. Siap nangis? Baik. Siap nangis. malu Kita kau. lihat ya, apakah dia nanti akan kejang-kejang? Baik. Jadi Nandar, coba kamu baca ini, coba. Tidak boleh. Terdiam Nandar, mencret. Tidak Ini boleh apa? waktu kamu. Nangis. Tidak Ini boleh waktu apa? kamu kok Tidak nangis. boleh Jawab apa? pertanyaan saya. Lihat mukanya. Loh, Nggak mendadak dia nggak bisa jawab baca. pertanyaan Mendadak saya. Nandar nggak Kita bisa baca, tektokan. saudara. Baik, asbabul Waktu wurud siapa dari ini, hadis itu apa? Saudara. Ayo. Asbabul wurud dari Tidak hadis itu apa? boleh. Coba baca Nandar. Loh, kamu boleh tidak apa? menjawab pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya. Waktu siapa Kamu ini, katakan Nandar? di dalam 2 Waktu Korintus siapa, 12. Ya silakan, Waktu siapa makanya ini? selesaikan Waktu dulu. siapa ini? Coba kamu baca. Kamu baca. Silakan kamu baca. Dia nggak mau Ya baca. silakan kamu baca, nanti saya tanggapi. Kan ada waktunya masing-masing. Dia tidak mau baca. Ayo baca. Loh, Tidak silakan boleh. ditanggapi. Tidak Silakan boleh. dijawab pertanyaan saya. Tidak boleh apa? Saya kan tanya, Dis. Saya kan Kenapa tanya. kamu panik? Ini saya tanya nih. Kenapa kamu panik? Ini waktu kamu siapa kan bicara? Ya silakan ngomong. Ini waktu siapa tadi Silakan kamu ngomong. bicara? Saya diam. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalian sudah lihat. Kamu katakan. Penonton Jawab kalian dulu, jawab sudah dulu. menyaksikan Baik, bagaimana jawab Nandar dulu. kejam. Jawab dulu. Ini waktu Jawab siapa? dulu. Ini Ini waktu siapa Nandar? juga? Ya sudah, selesaikan. Kalian sudah lihat kan? Nggak bisa jawab Kalian dia. sudah Ini lihat kamu katakan siapa yang bagaimana menambahkan? Nandar bicara 5 menit Lihat, saya diam. Edis tidak bisa Dia menjawab bicara pertanyaan 5 menit, saya. Saya mendengarkan. Lihat. Tapi ketika dia saya suruh baca ini langsung diam. Ya, Edis koyak. Kamu katakan ini siapa yang menambahkan? Kamu katakan tadi waktu siapa 5 yang menit menambahkan? Siapa yang ngomong? Tadi waktu Ya, 5 menit silakan. siapa yang bicara? Siapa tadi yang Oke, bicara saya waktu diam. 5 menit? Saya diam. Kenapa kamu paniknya begitu? Panik mungkin. Kenapa? Ayo, nih sekarang kamu baca. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan.
Jadi dalam agama Islam nyata saudara bahwa boleh berdusta di dalam 3 hal. Satu-satunya Nabi yang bolehin bohong cuman Muhammad. Dilanjut dong. Dilanjut hadisnya. Kenapa panik? Terdiam. Nandar, dengarkan. Satu-satunya Nabi yang boleh berdusta itu adalah, mengajari boleh berdusta adalah Muhammad, Nabi dari Arab. Nih, yaitu perkataan atau ucapan seorang suami kepada istrinya. Nah, boleh suami bohong sama istrinya. Ya, makanya mereka ini memang tipu-tipu, ajaran tipu-tipu, saudara-saudara. Ah, nangis. Disuruh baca nggak bisa. Nah, tadi dia bilang Paulus. Nandar, mana ada di situ Paulus mengatakan orang Kristen boleh berdusta? Mana? Nggak ada. Dengarkan. Allah dan Muhammad tidak berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus. Adakah Allah dan Muhammad berani membuka mulutnya kepada Rasul Paulus? Nggak berani. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Allah dan Muhammad berkata tentang Paulus. Tapi Nandar dan pengikutnya karena hati yang mendalam, mereka lebih tahu dari Allah dan Muhammad. Lebih tahu mereka dari Allah dan Muhammad. Muhammad sama Allah dilangkahin sama Nandar. Coba tunjukin ayat Quran, ayat hadis yang menjelek-jelekkan Paulus. Tidak bakalan ketemu Nandar. Jelas. Ya Nandar ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Yesus itu atau Isa itu anak yang suci. Suci. Mana ada dalam Al-Quran Muhammad suci? Keren. Di Quran mana ada Muhammad suci? Kagak ada. Coba tunjukin bahwa Muhammad suci. Yang ada dia bermuka masam. Karena ada orang ya yang secara ekonomi nggak mampu. Ya dia buta atau tuli begitu. Ya kan? Langsung Muhammad bermuka masam di dalam ayat itu. Tapi kalau pembesar Quraisy yang banyak duitnya, Muhammad langsung siap. Tapi kalau ada orang yang duitnya nggak punya, miskin, kere, bisu, tuli, ya buta, maka Muhammad wajahnya masam. Itu waktu habis. Mulai sekarang. Nandar panas. Nggak panas. Udah terima saya. Terima. Diam. Dingin, Nandar Nah, panas dingin. diam. Ini waktu saya. Mau diam atau tidak? Panas. Loh. Tadi waktu dia bicara. Ini waktu saya. Boleh berusaha? Ini waktu saya. Ini waktu saya, tolonglah hargai. Kamu kalau sama debat sama orang-orang awam. Kemarin tadi malam saya lihat debat sama Ustadz Wapi kok timer, kamu diam, Ustadz Wapi berbicara kamu diam, kamu berbicara Ustadz Wapi diam, saling menghargai. Kenapa sama? Saya tadi waktu saya kamu nggak mau diam. Makanya diam dulu. Saya mau ngomong ini. Loh, tuh kan kenapa kalau sama saya kamu panik? Kenapa kalau sama saya kamu panik? Ya diam, ini mau waktu saya. Ini mau waktu saya. Coba perhatikan. Lihat kalau dia bicara dia diam. Iya. Oke, diam. Nah, teman-teman, aduh, saya di-report lagi nih oten-oten nih. Tolong, teman-teman saya di-report lagi nih. Nih, saya di-report lagi nih oten-oten. Bentar ya. Bentar lagi kena ban akunmu permanen. Teman-teman, saya di-report sama teman-teman oten, lihat nih ya. Ini pelanggaran tuh. Peringatan pelanggaran. Gini aja Nandar, saya kasih saran sama kamu, saya baik hati nih. Dengar, saya baik hati. Itu kalau kamu lanjutin, kamu nanti kena ban permanen. Kamu kena terus. Baik. Itu ada batasannya. Kamu jangan kemana-mana. Aku mau turun dulu, nanti naik lagi. Saya mau nganter sekolah. Loh, katanya mau berehat dulu sejenak. Aduh, belum selesai. Udah kabur dia. Loh, dengar. Enggak apa-apa, mau lanjut enggak apa-apa. Kalau mau akunmu ke alasan permanen, lanjut. Saya ngikut aja.
Kalau ya kamu makanya mau lanjut, makanya saya mau turun sebentar. Saya mau kalau cuma turun untuk sebentar, menghapus pelanggarannya. Saya juga mau antar anak sekolah Ya saya naiklah. sebentar. Gimana? Alasan. Yo, Iya. gimana? Alasan. Saya mau Kenapa antar kamu begitu anak takut sekolah. sama saya? Loh, memang benar kok. Oh, alasan Mana? kabur Loh, dia. Nanda, ini saya bener-beneran. Loh, Saya nggak alasan bohong, saya kamu nggak biasanya mengada-ngada. malam-malam kamu dari jam 8. Alasan kamu. Nandar, saya itu mau Kamu ngantar alasan. anak Udah, sekolah. saya mau Nandar, turun Nandar. sebentar. Saya mau turun sebentar, nanti naik lagi. Nggak nyampe 1 menit. Nggak nyampe 1 menit. Dengar, Loh, dengar, Nandar. kabur Saya berarti itu nih, mau kabur ngantar nih. anak sekolah. Menang, saudara-saudara. Edis Nandar, nih. kabur. Saya mau ngantar anak sekolah nih loh. Nih, Mana? Saya mau ngantar anak sekolah. Mana? Saya mau ngantar anak ini saya mau berangkat ngantar anak sekolah. Gimana sih Nandar ini? Kamu nekat yang nyata kamu ini. Ini loh, saya mau ngantar anak sekolah. Kabur lah, udah. Loh, kok kabur? Kabur. Ini saya mau ya udah, berangkat ngantar anak sekolah. Ya udah, Gimana? jam berapa? Jam berapa? Gini, rehat sejenak. Jam Gini, berapa gini, kamu balik lagi? Kamu saya kasih kesempatan justru Enggak. begini, dengerin. Kamu saya kasih Iya, kesempatan. jam berapa kamu Kalau bisa lagi sama lanjut, saya? Akunmu bisa kena ban permanen. Iya, nggak apa-apa. Akun saya banyak. Jam Ah. berapa kamu bisa? Oke, sekarang gini. Saya ngantar anak Saya sekolah tanya jam sekitar berapa kurang kamu lebih bisa? 30 menit lagi. Sehabis Oke, 30 menit lagi. Baik, awas jangan Enggak, kabur saya ya. mau berangkatnya itu 30 Jangan kabur menit kau. lagi. Dengar. Iya, baik, 30 menit saya tunggu. Saya mau berangkatnya itu 30 menit Iya, lagi. silahkan. Alasan apapun kamu, intinya kamu tuh Oh nggak ya udah kementok lanjut aja lah debat kalau sama gitu. saya. Lanjut aja Ya 30 sudah. menit lagi gimana? Itu kan Lanjut alasan 30 tuh kan. menit lagi. Aduh, giliran lanjut. Aduh, katanya bukan anak sekolah. lanjut 30 Sekarang menit, lanjut enggak? aja. Loh, kan saya bilang, Sekarang saya mau Dandar berangkat lanjut aja. 30 menit Tadi lagi. katanya mau nganter anak sekolah. Lin-plan. Iya 30 menit lagi. Aduh. Loh, ini orang sekarang gimana udah sih? gini, udah. Saya mau nganter Sudah, 30 baik. menit lagi. Siap, 30 menit lagi. Aku turun dulu nanti naik lagi iya, ya. Oke. maksudnya begini. Saya itu belum berangkat sekarang. 30 menit lagi saya akan ngantar anak sekolah. 30 menit lagi. Ya, iya makanya kan masih ada 30 menit lagi. Saya turun nggak nyampe Bukan 30 menit, 1 menit lagi. juga. Ini gimana sih nggak nyambung? Aduh, Nandar, kabur dengerin, alas. Ya udah. Oke. Ya udah. 30 menit dari 30 hari. menit lagi. Ya, loh. 30 menit lagi saya akan ngantar sekolah. Dan Iya, ngantarnya 30 itu menit butuh lagi, waktu 30 menit. Berarti masih 1 jam saya rehatnya. Iya. Kan kamu masih 30 menit lagi nganter. Ini 30 menit kan berarti kalau di sini jam 23.30. Saya turun sebentar nggak sampai 5 menit, cuma 1 menit Oh doang. ya sudah, silakan. Saya Kamu turun tunggu sebentar dulu, ya silakan. teman-teman ya. Saya turun sebentar, jangan kabur kau. Ya. Berat saudara-saudara. Oh, benar-benar nekat mereka ini ya. Ya, begitulah teman-teman. Sudah datang Arif Maulana. Arif Maulana. Silakan Arif Maulana. Ya, silakan Arif Maulana. Bagaimana ini? Anda ingin membahas apa? Buka kameranya gimana, Bang? Buka kamera. Iya. Buka kamera sebentar. Saya kasih undangan dulu ya, Bang ya. Oh, nggak bisa, Bang. Pengikutmu belum ada. Saya turunkan dulu ya. Oh, Nggak bisa, Bang. Mohon maaf ini. Pengikut Anda itu belum cukup untuk menyalakan kamera. Oh, itu sudah datang lagi dia ternyata. Oh, dia datangnya. Oke, jangan kabur, Dis. Itu kamu saya kasih saran yang bagus. biar akunmu Iya, tidak makasih kena sarannya, ban. makasih. Kamu saya kasih Iya, tahu yang udah. bagus. Ya udah, jangan banyak ini. Udah, makasih saya bilang. Udah, jangan banyak. Kamu saya kasih saran yang bertele-tele. bagus biar Aduh. akunmu nggak meninggal dunia. Nah, iya makanya udah. Tapi Aduh. 30 menit lagi saya bilang Iya, 30 menit lagi iya. rehat ya. Kamu tuh jangan kepanikan, buruan Silakan. sampai kamu 10 kali lo Silakan. bilang kayak gitu. Silakan. Baik, ya, teman-teman, lihat, terima. Baik, saya Waktu lanjutkan tadi. ya. Silakan. Ya, waktu saya. Baik. Nah gitu dong, diskusi diam. Silakan. Teman-teman, ya udah diam, di mute dulu, di mute. Di mute dulu, di mute waktu saya ngomong. Teman-teman perhatikan ini ya.
Ternyata, mohon maaf Edis, Rasul Paulus ini adalah sumber dari segala macam tipu daya. Coba kamu perhatikan ini. LAI atau pihak manapun sampai malu, Dis. Ini menambahkan kamu katakan. Coba teman-teman Kristen, ini adalah era digital. Coba cek di dalam original teksnya. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena original teks dari Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Ada strip panjang, ini bukan tanda kurung. Ini tuh dalam ayat. Kamu katakan ini ditambahkan oleh pihak yang mana? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saya baca nih. Hesto de hego au kate baresha, yumas al yufarkon vanorgos dolo yumas elabon. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, yumas al, tetapi yufarkon dalam panorgos dalam kelicikanku, dolo yumas, aku menipu elabon, menipu kalian. Ternyata si Pauluslah yang menipu umat Kristen. Makanya saya tanya kepada Edi Sidabutar. Si Edi Sidabutar ini sudah berdiskusi dengan saya dari tahun 2012. Ingat saya dari jam 12, dari jam 11 sampai jam 3. Talkmania dia dengan saya. Dulu nggak ada WhatsApp gitu kan. Jadi saya sudah tahu Edis ini dari dulu kalah debat terus sama saya. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Kamu katakan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Nggak ada. Kalau tidak ada di dalam bahasa Yunaninya, kembali ke bahasa berarti Yunaninya. ditambahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaan saya, kenapa ini ditambahkan kamu katakan? Karena malu, ternyata si Paulus itu menipu daya umat Kristen. Kenapa? Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Bukan hanya menipu daya saudara-saudara. Roma 3 ayat ke-7, si Paulus melegitimasi segala bentuk kedustaan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini bukan 3 atau 4, ini seluruh kedustaan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan Yesus dibolehkan oleh Paulus. 1, ya. Coba kamu lihat ini. Wahyu 22 ayat 18. Kamu mengimani ayat ini apa enggak? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Nah, pertanyaan saya, tolong saya ulangi lagi biar teman-teman Kristen yang di bawah paham. 2 Korintus 12:16. Ya. Ini pertanyaan saya pertama ya. Kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tolong jawab. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Hesto de ego kate baresha, hesto de ego hou kate baresha, yumas al yufarkon panorgos dolo yumas elabon. Kalau tidak ada di dalam original teksnya, kenapa LAI menambahkan kamu katakan? Atas dasar apa LAI menambahkan kamu katakan? Apa karena malu dengan perkataan si Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya? Coba, itu pertanyaan saya. Jangan kabur kau. Sudah saya bilang, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Paulus mengajarkan kalian menipu daya dan berdusta. Roma 3 ayat ke-7, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Terdiam dia saudara, berat saudara. Oke, karena Edi sudah panik, kita nyanyiin lagu dulu ya. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar di lagu. Edi panik. Panik, jawab. Pasti muter itu. Baik, tiba waktunya giliran kita saudara-saudara ya. Terima kasih teman-teman yang mensupport ya. Baik, giliran kita bicara. Apakah kita lihat nanti Nandar akan panik, akan stres?
Jadi Nandar, inti dari apa yang kamu baca tadi adalah tidak ada satupun betul atau tidak? Dari yang apa yang kita tadi baca, adakah di situ Paulus boleh mengajari orang berbohong? Tidak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Tetapi di situ adalah bagaimana Paulus mengatakan bahwa kalau kedustaan kemuliaan Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa aku masih dihakimi? Makanya lihat konteksnya. Konteksnya adalah bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Makanya ada kata-kata tetapi. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan boleh berdusta. Gimana sih? Tetapi jelas-jelas di dalam ajaran agamamu boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Macet. Dan kalau ditanya, boleh nggak Muhammad membolehkan berdusta nggak dalam 3 hal? Diam, rekam. Teman-teman rekam dan nanti bagikan DVD masing-masing. Coba, apakah Nandar terbungkam mulutnya? Nah, dengarkan, Nandar. Benarkah Muhammad membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal? Macet. Nandar macet. Lagi teman-teman, rekam lagi ya. Rekam, VT-nya langsung dibagikan, upload di YouTube TikTok kalian masing-masing. Dengar Nandar. Yonatan Nandar yang konon katanya pendebat muslim dari tanah Pasundan yang tidak terkalahkan. Saya mau tanya, jangan senyum-senyum, saya mau tanya. Benarkah Muhammad mengajari orang Islam boleh bohong, boleh dusta, boleh tipu-tipu di dalam 3 perkara? Jawab. Terdiam Nandar, terdiam. Berat saudara, terdiam. Oke, kita langsung dengar saja ceramah ustadznya teman-teman ya. Jadi Nandar ini udah malu dengan ajaran agama Islam. Malu dia. Nggak mau ngaku. Boleh berbohong dalam 3 perkara. Baik. Ini Nandar ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa ajaran agama Islam itu boleh berdusta, dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh. Nandar ini kan menghadapi musuh nih. Dia menghadapi musuh. Makanya dia bohong terus. Kenapa? Karena memang Muhammad ngajari. Aduh. Tahu nggak Nandar? Apa kata Injil? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nggak boleh berdusta. Nggak boleh. Bahkan di dalam Bible dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi di dalam mulut Muhammad, dia yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Walaupun ayat Al-Quran berkata di dalam surat Al-Ahzab nomor 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tapi Muhammad mana dengar kata Al-Quran? Mana Muhammad dengar? Tapi Muhammad membolehkan umat Islam berdusta, menipu dalam 3 hal. Dan sekarang Nandar lagi mempraktekannya, saudara-saudara. Bahkan kata Muhammad, setan yang mendampingi Muhammad, kan ada jin Korin itu, Korin pendampingnya Muhammad. Setan sudah masuk Islam. Makanya teman-teman jangan salah. Kalau ajarannya Muhammad ya mirip-mirip dengan ajaran Coba, apa kata Yesus? Iblis adalah bapak segala dusta. Iblis menurut Yesus bapak segala dusta. Dan kata Muhammad, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam.
ada hadisnya. Setan yang mendampingi Muhammad udah jadi Islam. Ya, makanya Waktu habis Edis. Nangis. Wajahnya Waktu berubah. habis. Nandar Udah, aku dari tadi meninggal biasa aja. Udah, diterima waktunya. Silakan. Ya, teman-teman, Yesus di dalam Matius 7 ayat 18 mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Jangan kabur. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Kamu akan melihat mereka dari buahnya. Si Paulus ini buahnya adalah pendusta. Murid-murid Yesus, Stefanus. Teman-teman tahu nggak, di dalam Kristen itu ada seorang pengikut Yesus yang martir, namanya Stefanus. Makanya banyak sekali pihak oknum yang menggunakan nama Stephen. Ada Stephen Indrawibowo dan lain sebagainya. Stefanus itu meninggal dunia, dirajam. Karena kenapa? Dipitnah oleh rasul palsu, yaitu Paulus. Kita lihat, pertanyaan saya teman-teman tidak ada dijawab sama Edis. Kamu, kata Yesus, balok di bola matamu nggak kelihatan, semut di seberang lautan kamu kelihatan. Jelas-jelas bapak dari segala dusta itu adalah rasul palsu Paulus. Makanya setiap rasul itu ada nama bapak dan ibunya. Coba kamu sebutkan siapa nama bapak dan ibu dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu diduga adalah anak hubungan zina, makanya nggak ada silsilahnya. Nah, terdiam dia saudara. Oke, kita lihat nih ya. Saya kan tanya sama Edis. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya penuh data, bisa dilihat. Bukan dari rekaman yang dipotong. Ini adalah sola scriptura. Kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab adalah mutlak menurut orang Kristen. Kenapa orang Kristen di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini kok ditambahkan? Katanya sola scriptura, kok ditambahkan? Teman-teman perhatikan. Saya kan tanya, kenapa tidak dijawab? Edis, kamu katakan ini bahasa Yunaninya apa? Rekam teman-teman, Edis tidak bisa menjawab. Kamu katakan ini dalam bahasa Yunaninya apa? Terdiam dia saudara, berat. Di dalam bahasa Yunaninya enggak ada kamu katakan. Ini era digital. Kamu boleh melihat bubble hub atau bubble apapun lah. Ya, ini enggak ada. Kenapa pihak LAI atau siapapun menambahkan kamu katakan? Begitu malunya kah dengan kelicikan Paulus dan tipu daya Paulus? Inilah bapak segala dusta saudara. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya tunjukkan kepada kamu, si Paulus itu adalah rasul palsu. Ya, makanya dia berdusta. Kita lihat nih apa kata Yesus. Matius 7 ayat ke-15. Perhatikan teman-teman. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, murid-murid Yesus, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Tidak ada nabi yang mendatangi para rasul Yesus yang menyamar seperti domba kecuali Paulus, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Si rasul Paulus ini, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 13 kalau nggak salah, coba kita lihat dulu ya. Kisah para rasul 3 ayat ke, saya lupa ya, sebentar ya. Saya lupa ayatnya. Ya. Oke, sebentar, saya mah lupa ayatnya sebentar ya. Panik. Sebentar sebentar dulu. Panik. Kita lihat teman-teman ya. Saya lupa teman-teman, sebentar ya. Belupa. Kita lihat. Lupa. Nah, sabar dulu. Nangis, Nandar nangis. Nangis. Oke, nanti ya. Nangis. Bentar dulu. Nangis dia. Oke, sebentar ya. Saya lupa. Sebentar. Lupa. Oh ya. Ini nih teman-teman, kita lihat nih. Udah ingat. Nah ini teman-teman lihat ini ayatnya. Udah ingat nih. Perhatikan. Ternyata tidak ada rasul, tidak ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali si Paulus. Di dalam kisah para rasul 13 ya,
Ini kisah para Rasul 13 ayat 1. Ternyata si Paulus adalah Rasul dan Nabi palsu. Tetapi pertanyaan saya bukan itu. 2 Korintus 12 ayat ke-16, kamu katakan itu dari bahasa Yunani yang mana? Kenapa ditambahkan kamu katakan? Itu jawab tolong. Baik, Nyerah dia saya saudara-saudara. jawab ya. Terima kasih topinya. Terima kasih. Baik. Nyerah Kita dia, saudara. tanggapi. Ya, nandar kalah terus dia. Sudahlah, sudahlah kalah dalam segala hal. Sini masih nekat. Baik. Tadi Nandar mengatakan hal-hal yang menunjukkan sudah betapa putus asanya orang Islam. Jadi teman-teman Muslim, ini Nandar mewakili Islam, udah putus asa, dibilang Paulus katanya anak zina. Dari mana? Dari mana? Coba, kenapa Anda mengatakan itu hanya berdasarkan kebencian belaka? Datanya dari Jawab mana? pertanyaan saya. Oh, mulai panik nih, panik. Panik nih. Panik. Ya. Jadi Nandar begini, saya katakan begini Nandar. Kalau kamu sudah tidak punya argumen lagi, tolonglah kamu jangan mengeluarkan argumen-argumen yang udah putus asa, putus harapan. Kamu bilang Paulus anak zina begitu. Dari mana dasarnya? Tapi kalau Muhammad kemungkinan dia anak zina, ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa bapaknya Muhammad itu meninggal dia tak lama setelah menikah. Jadi bapaknya Muhammad itu Abdullah menikah dengan Aminah. Tak lama setelah pernikahan itu meninggallah bapaknya. Lalu di hari yang sama bapaknya Muhammad Abdullah menikah juga dengan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Dua-duanya nikah bareng. Yang Abdul Muthalib menikah dengan Hala. Dengar, kau jangan panik. Yang Abdul Muthalib menikah dengan Hala. Data tunjukkan data. Saya lagi ngomong. Data dulu, Saya lagi ngomong. Gak ada data nih. Ya. Menikah dengan Hala, nama anaknya itu adalah Hamzah. Sedangkan Abdullah nikah dengan Aminah, nama anaknya itu adalah Muhammad. Tapi perbedaan umur Muhammad dengan Hamzah itu 2 tahun. Tapi bapaknya sudah meninggal lama. Baik, teman-teman. Ya itulah teman-teman ya. Ini karena sudah nunggu ya, karena kita kabur dia, nggak bisa jawab kabur. Kabur, nggak bisa jawab kabur. Jawab, kamu katakan dari bahasa Yunani yang mana? Waktu siapa ini? Waktu siapa? Aduh, teman-teman sabar ya. Nandar, karena sudah ditunggu, kita dulu, nanti kita lanjut. Belum 30 menit. Nanti kita lanjut. Aduh, kabur Edes. Saya rehat sebentar, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih.